بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, hendaknya selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan, limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita sangat besar dan sangat banyak. Apakah itu nikmatul Islam? Allah tumbuhkan kita dalam keadaan kita berserah diri dan kita menjadi seorang muslim. Ataukah itu nikmat keimanan? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang tidak Allah Tabaraka wa Ta'ala tuntut dari kita, melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar tersebut. Berikutnya salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, sebagai bentuk sayang kita kepada beliau, salah satu yang bisa kita lakukan dan dianjurkan kepada kita semuanya adalah memperbanyak salawat dan memperbanyak salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan setiap kali kita mendengar nama beliau, mendengar nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita, sangat pantas bagi kita, bahkan seharusnya bagi kita untuk kita mengiringinya, menyertainya dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di antara nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, dan ini yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat ini kepada kita, yaitu nikmat al-istiqamah. Nikmat untuk bisa beristiqamah di atas agama yang kita pegang. Nikmat beristiqamah di atas Al-Quran was sunnah yang telah kita yakini. Nikmat al-istiqamah ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristiqamah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan jadikan orang tersebut
keluar dari jalur al-istiqamah, menyimpang dari Al-Quran was sunnah, keluar dari kebenaran, keluar dari kebiasaannya beramal dengan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita mengetahui bahwasanya nikmatul istiqamah itu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Terkhusus Allah Azza wa Jalla istiqamahkan kita di atas ketauhidan kepadanya, di atas pemurnian ibadah, di atas keikhlasan kepadanya di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Baik para pendengar Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diterangkan dan disebutkan oleh para ulama, al-istiqamah itu definisinya ataupun maknanya adalah luzumu ta'atillahi azza wa jalla wa ta'ah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-istiqamah itu merupakan selalu dan senantiasa melazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan selalu dan senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari dia selalu berusaha untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi maksiat. Seorang muslim di dalam kehidupannya sehari-hari dia berusaha untuk senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan ia jauhi kemaksiatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh ia telah berada di atas al-istiqamah. Di dalam sebuah hadis datang dari sahabat yang mulia yang bernama Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakan kepadaku di dalam Islam, ajarkan kepadaku di dalam Islam sebuah permasalahan, ya, la as'alu anhu ahadan ghairak, di mana aku tidak akan bertanya tentang perkara tersebut seorang pun selain engkau, setelahmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau bersabda, beliau menjawab, beliau mendidik dan mengajarkan Sufyan ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qul, katakan wahai Sufyan ibnu Abdullah, amantu billah thumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqamahlah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim ini dari sahabat Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bersabda dengan sebuah sabda yang sangat ringkas. Beliau menyebutkan sebuah ilmu dengan beberapa kalimah saja. Namun ucapan Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW yang sedikit ini memiliki makna yang sangat luas. Terkandung di dalamnya makna yang sangat luas, makna yang sangat lebar. Makanya para ulama mengatakan bahwa hadis ini termasuk dari jawami' al-kalim. Termasuk dari jawami'ul kalim, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit namun terkandung di dalamnya makna yang sangat besar, terkandung di dalamnya makna yang sangat banyak. Tentunya kalau seseorang mengkaji, dia akan mendapatkan di dalamnya fawaid, faidah-faidah yang sangat banyak.
Maksud dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di sini adalah istaqim ba'dal imani billah. Beristiqamalah engkau setelah beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa luzumu ta'atillahi azza wa jal. Itu melazimkan senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM, dimanapun berada, al-istiqamah merupakan perkara yang sangat penting. Oleh karena itu Nabi SAW perintahkan kita. Bahkan juga Allah tabaraka wa ta'ala di dalam banyaknya, di dalam Al-Quranul Karim, Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 112, kata Allah tabaraka wa ta'ala, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirt, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Beristiqamahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Dan juga orang-orang yang bertaubat bersama engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan dari perkara-perkara. Dari ayat yang mulia ini, pendengar yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala secara terang-terangan, secara jelas dan gamblang mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk kita beristiqamah. Untuk senantiasa kita melazimkan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, berada di atas ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Istiqamah itu merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita di dalam beragama tanpa ada keistiqamahan, ya, maka ini akan menjadikan musibah terhadap diri kita. Maka oleh karena itu, Allah azza wa jalla memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan nabinya untuk senantiasa berada di atas jalur al-istiqamah dan tidak keluar darinya. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Fussilat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, pencipta kami, pemilik kami, yang mengatur kami dan mengatur alam semesta ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dia menjalani konsekuensi dari pengakuannya tersebut. Apa konsekuensi dari pengakuan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin? Konsekuensinya adalah beribadah satu-satunya hanya untuk Allah azza wa jalla dan menjauhi kesyirikan. Thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah di atasnya. Setelah dia mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah, yang memberi kami rizki adalah Allah, yang mengatur kami adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia jalani konsekuensi dari pengakuan ini dengan memurnikan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah azza wa jalla. Setelah itu dia beristiqamah di atasnya. Apa kata Allah azza wa jalla kepada orang-orang yang seperti ini? Kata Allah azza wa jalla,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat demi malaikat. Kapan ini terjadi? Ya, ketika orang tersebut dekat dengan kematiannya. Ketika kematian sudah ada di hadapan matanya. Ketika kematian tersebut sudah menghampirinya, turun malaikat ba'da malak, ya, datang memberikan kepadanya kabar gembira. Datang kepadanya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Apa maksudnya? Jangan engkau khawatirkan, jangan engkau takut terhadap apa yang akan engkau hadapi setelah kematian. Apakah itu alam barzakh, alam kubur, ataukah setelahnya adalah mahsyar, atau al-hisab, atau as-sirat, atau hal-hal yang lainnya yang akan kita hadapi setelah kematian. Jangan engkau takutkan itu, karena semuanya akan dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akan diberikan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan penjagaan yang sangat maksimal. Tidak perlu takut. Wala tahzanu, dan malaikat yang turun itu mengatakan wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Jangan engkau bersedih dari keluarga yang kau tinggalkan. Jangan engkau bersedih dengan hartamu yang kamu tinggalkan tersebut. Engkau takut akan dimanfaatkan pada sesuatu yang tidak baik. Tidak perlu engkau bersedih. Semuanya akan diatur dengan baik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Anakmu, keluargamu, istrimu akan senantiasa berada di dalam ataupun di bawah bimbingan ilahi. Luar biasa keutamaan beristiqamah tersebut. Dan lebih dari itu Allah mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga, dengan jannah yang telah dijanjikan kepada mereka. Dengan surga yang telah Allah tabaraka wa ta'ala janjikan kepada mereka. Nah, ini semuanya jamaah kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita tentang pentingnya beristiqamah itu. Senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla dan menjauhi segala ataupun apapun dari maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lainnya, ayat yang semisal di dalam surah Al-Ahqaf, ayat ke-13 sampai ke ayat ke-14. Juga menerangkan tentang keutamaan beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla, pahala, kebaikan, kenikmatan, rahmah yang akan diraih oleh orang-orang yang mereka selalu dan senantiasa beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita terangkan definisi al-istiqamah, kemudian ayat ataupun dalil tentang wajibnya kita beristiqamah di atas kebenaran, di atas agama yang mulia ini, dan juga telah kita terangkan dalil dari Al-Quranul Karim tentang keutamaan beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sana para ulama mereka menyebutkan tentang derajat al-istiqamah. Darajah al-istiqamah. Tingkatan al-istiqamah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Awaluha, tingkatan yang pertama adalah al-thabatu ala tauhid wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Darajah al-istiqamah yang paling pertama, yang paling tinggi adalah kekokohan di atas tauhid. Kokoh di atas tauhid
wal bara'ah minasyirik wa ahlih, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini daraja yang paling pertama. Dari daraja al-istiqamah. Nah, wa dzalika 'indama su'ila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 'anil istiqamah. Hal ini pernah ditanyakan kepada sahabat yang mulia, Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanyakan kepada beliau tentang al-istiqamah. Beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya, qal an la tusyrika billahi syai'a. Makna dari istiqamah, darajah al-istiqamah yang paling pertama adalah engkau tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Itulah al-istiqamah. Ya. Ay luzumut tauhid al-khalis. Yaitu engkau melazimkan senantiasa berada di atas ketauhidan kepada Allah Azza wa Jal. At-tauhidul khalis, yang murni, jauh dari perkara-perkara kesyirikan. Ini daraja yang paling pertama. Ya. Maka seseorang yang selalu menjaga ibadahnya, seseorang yang senantiasa menjaga ibadahnya, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah di dalamnya, tidak ada niatan-niatan untuk meraih dunia dengan ibadahnya tersebut, maka sungguh dia telah berada di atas darajah al-istiqamah yang paling pertama. Dan itu merupakan puncak kenikmatan. Bagaimana tidak jamaah kaum muslimin, dengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana ia tidak berada di atas nikmat yang besar, ya, sedangkan ia sedang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, nikmat yang sangat agung. Ini derajat pertama. Yang kedua, diterangkan oleh para ulama, thaniyan luzumul awamir wan nawahi bi fi'lil amri wa tarkin nahi, wa hiya ityanut ta'at wa ijtinabul ma'asi. Diterangkan oleh para ulama, darajah yang pertama adalah melazimkan perintah Allah, selalu dan senantiasa menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu adalah al-istiqamah. Ya. Makanya pernah ditanyakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya kepada beliau tentang apa itu al-istiqamah. Ya. Lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, an tastaqima 'alal amri wan nahi. Istiqamah itu adalah engkau senantiasa beristiqamah, engkau senantiasa melakukan perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika biluzumi ta'at fi kullil ahwal. Dan itu semuanya dengan cara kita melazimkan terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam semua keadaan. Nah, baik.
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istiqamah merupakan perkara yang sangat besar di dalam Islam. Memiliki kedudukan yang sangat agung sekali. Dikarenakan seseorang yang beristiqamah, pahala bagi mereka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah. Dan ketika seseorang melepaskan baju al-istiqamah, melepaskan tali al-istiqamah yang terikat pada lehernya tersebut, maka tidaklah ia dapatkan kecuali azab. Dan disebutkan oleh para ulama, al-istiqamah tersebut sangat berat untuk dilakukan, namun menjadi mudah bagi mereka yang diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan sebuah hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis ini bercerita menjelaskan tentang keadaan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lamma khalaqal jannata wan nar." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan surga dan neraka, amara Jibril an yanzura ilaihima. Allah Azza wa Jalla perintahkan Jibril untuk melihat kepada keduanya tersebut, al-jannah wan nar. Faqala Allah Subhanahu wa taala li Jibril, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah berkata kepada Jibril, "Idhhab ya Jibril wanzur ila al-jannah." Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah ke dalam surga. Wa ma a'adattu li ahliha fiha. Dan perhatikan, lihatlah olehmu terhadap kenikmatan yang aku siapkan untuk penghuninya nanti di yaumul qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melanjutkan, wa dhahaba wa nadhara ilaiha. Lalu pergilah Jibril alaihi salam dan melihat ke dalam al-jannah dan melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk penghuni surga kelak di yaumul qiyamah. Melihat keadaan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Memperhatikan jannatullah azza wa jalla yang seluas langit dan bumi, penuh dengan nikmat yang begitu besar. Jibril kembali kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha illa dakhalah. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar, tidak ada seorang pun yang tahu tentang nikmat jannatullah Azza wa Jalla, kecuali dia berusaha, kecuali dia berambisi, kecuali dia berangan-angan, bercita-cita untuk masuk ke dalam surga. Itu pasti. Dan ini kita bisa rasakan sendiri jamaah. Ini bisa kita rasakan sendiri kaum muslimin, pendengar yang saya muliakan. Ketika kita mendengar ada seorang syekh, ada seorang ustadz, ada seorang kiai, ya, menjelaskan tentang nikmat surga di atas mimbar, di dalam muhadarahnya, terbetik di dalam hati kita keinginan untuk masuk ke dalamnya. Padahal kita belum melihat langsung kondisi di dalamnya. Baru mendengar tentang sifat-sifat surga. Nah, ini Jibril, Allah perintahkan pergi ke dalam surga, kemudian melihat kenikmatan yang ada di dalamnya. Jibril kembali kepada Allah dan mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun dari hambamu yang tahu nikmat surga yang begitu besar ini kecuali dia berusaha ataupun
berkeinginan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla perintahkan Jibril untuk kembali ke dalam surga, melihat sekali lagi. Untuk kali yang keduanya. Wahai Jibril, pergilah engkau ke dalam surga, lihat sekali lagi ke dalam surga itu. Perhatikan lagi. Kembali lagi ke dalam surga, saksikan lagi. Berangkatlah Jibril melihat ke dalam surga untuk kali yang keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza hiya qad hujibat bil makarih. Ternyata tiba-tiba surga Allah itu terhijabi, tertutupi oleh hal-hal yang memberatkan. Oleh perkara-perkara yang berat yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-makarih. Al-makarih itu adalah sesuatu yang berat kita amalkan, di mana hati kita ini tidak cocok dengannya. Bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Itu al-makarih. Ya. Di antara al-makarih apa? Al-istiqamah di atas agama. Berat. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Syayyabadni Hud. Surat Hud telah membuat rambutku beruban. Mengapa? Karena salah satu ayat yang ada di dalam yang baru saja kita baca di awal kajian kita, fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, beristiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Berat sekali. Ya. Sangat berat. Sehingga ketika Jibril melihat surga Allah Subhanahu wa taala yang terhijabi dengan perkara-perkara yang memberatkan ini, di antaranya adalah al-istiqamah. Di antaranya adalah beristiqamah di atas agama yang mulia ini. Apa kata Jibril? Jibril kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wa bi'izzatika wa izzatika ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Sungguh saya sangat khawatir tidak ada seorang hambamu pun yang akan berhasil masuk ke dalam surga itu. Karena memang perjalanannya begitu berliku. Perjalanannya tersebut penuh dengan rintangan, cobaan, ujian, membutuhkan perjuangan, membutuhkan al-istiqamah di atasnya. Ya. Namun sebaliknya, neraka Allah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kaum mujrimin, orang-orang yang jelek, para pelaku dosa-dosa besar, pelaku kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, sebaliknya Allah perintahkan Jibril melihat ke dalam neraka. Berangkat Jibril melihat ke dalamnya dengan berbagai azab yang ada di dalamnya. Azab yang paling ringan saja adalah azab yang Allah beri kepada paman Nabi Abu Talib, memakai 2 sendal dari api neraka kemudian mendidih otaknya. Itu paling ringan. Nas'alullah salamah. Melihat keadaan seperti ini, Jibril kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mau masuk ke dalamnya. Namun ketika Jibril kembali sekali lagi ke dalam neraka, melihat sekali lagi sebagaimana Allah perintahkan kepadanya, ternyata neraka Allah itu terhijabi dengan hal-hal yang menyenangkan. Syubuhat, syahwat. Cocok dengan hawa nafsu kita. Jibril kembali kepada Allah mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu an la yanjuwa minha ahadun. Aku sangat khawatir tidak ada seorang pun hambamu yang akan selamat dari azab api neraka yang kau siapkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jemaah kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini nasihat singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi yang paling pertama, kemudian kepada semua pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, dan sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.